Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Agus Daramdhani dengan NPM 23150618086. Pada video kali ini saya akan memaparkan contoh soal dari masing-masing materi. Yang pertama, materi yang pertama yaitu tentang resolusi logika proposisi, yang kedua ada dedukasi alami, yang ketiga ada pengantar logika predikat, yang keempat ada tabel semantik logika predikat, yang kelima ada resolusi logika predikat, dan yang terakhir ada dedukasi alami logika predikat. Langsung saja contoh soal resolusi logika proposisi. Diketahui klausa P, Q, negasi P, R, tentukan kesimpulannya. Untuk menentukan kesimpulan dari klausa P, Q, dan negasi P, R, kita dapat menggunakan metode resolusi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu gabungkan set klausa, yaitu P, Q, kemudian negasi P, R. Yang kedua yaitu resolve, di mana P, Q dan negasi P, R memiliki P dan negasi P, jadi hasil resolusinya adalah Q, R. Dengan demikian, kesimpulan dari klausa P, Q dan negasi P, R adalah Q, R. Selanjutnya ada contoh soal dedukasi alami. Diketahui argumen, jika pintu kereta api ditutup, maka lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup. Gunakanlah dedukasi alami modus ponens untuk memberikan kesimpulan pada argumen di atas. Jawabannya yaitu mengubah argumen menjadi ekspresi logika, di mana A merupakan jika pintu kereta api ditutup, B lalu lintas akan berhenti, dan C akan terjadi kemacetan lalu lintas. Kemudian menyusun ekspresi logika menjadi premis argumen. Yang pertama yaitu A implikasi B, yang kedua B implikasi C, yang ketiga A, yang keempat 1,3 modus ponens, dan yang terakhir C 2,4 modus ponens. Maka setelah menggunakan dedukasi alami, dapat kita lihat bahwa argumen tersebut menghasilkan kesimpulan akan terjadi kemacetan lalu lintas. Selanjutnya ada contoh soal pengantar logika predikat. Diketahui jika Badu seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Badu seorang mahasiswa, dan juga yang terakhir ada dengan demikian ia pasti pandai. Jika dirubah dalam bentuk ekspresi logika, maka yang dihasilkan yaitu B implikasi C, yang kedua B, dan yang ketiga C. Premis 1 dan premis 2 merupakan kesimpulan atau dapat ditulis juga B implikasi C, aksen B implikasi C. Dalam logika proposisional, ekspresi logika di atas sudah benar, karena kesimpulan diambil dari premis-premisnya. Persoalan yang terjadi adalah pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mampu menangkap ide pada argumen yang pertama, yaitu semua mahasiswa pandai. Ide pada pernyataan tersebut tidak tertangkap pada argumen kedua, karena hanya mampu menunjuk seorang mahasiswa, yaitu Badu, bukan semua mahasiswa. Oke, contoh soal yang keempat, yaitu contoh soal tabel semantik logika predikat, di mana A, yaitu Badu menyontek saat ujian. Yang B, dosen akan datang, dan yang C, pengawas lalai. Langkah kedua, yaitu menyusunnya menjadi ekspresi logika. Di mana A, implikasi buka kurung negasi C, implikasi B, merupakan premis. Selanjutnya A implikasi negasi C merupakan premis, dan yang terakhir A implikasi B merupakan kesimpulan. Jika ditulis akan menjadi seperti berikut: A implikasi negasi C implikasi B, A implikasi negasi C sama dengan A implikasi B. Kemudian yang langkah ketiga, menyusunnya menjadi deretan untuk dibuat tabel dengan menegasi kesimpulan menjadi negasi A implikasi B. Sehingga penulisan di atas menjadi A implikasi negasi C implikasi B, A implikasi negasi C, negasi A implikasi B. Selanjutnya susun menjadi urutan berikut: A implikasi negasi C implikasi B, dan yang kedua A implikasi negasi C, dan yang terakhir negasi A implikasi B. Lalu beri tanda negasi pada kesimpulan dari suatu argumen sesuai dengan strategi pembalikan, dan kemudian mencari semua cabang tabel agar dipastikan tertutup. Jika semua cabang tertutup, akan terjadi ketidakkonsistenan.
dan berarti argumen valid. Jika tabel ada yang terbuka, maka terjadi konsistensi walaupun hanya satu cabang. Dan berarti argumen tidak valid. Perhatikan perbedaan antara pemberian tanda negasi dengan tidak untuk melihat perbedaannya. Kemudian contoh soal yang kelima yaitu contoh soal resolusi logika predikat. Diketahui Andi adalah seorang mahasiswa. Yang kedua, Andi masuk jurusan elektro. Yang ketiga, setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Dan yang keempat, kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Yang kelima, setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Yang keenam, setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu kuliah. Yang ketujuh, mahasiswa yang tidak pernah hadir pada kuliah mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka dengan mata kuliah tersebut. Dan yang terakhir, Andi tidak pernah hadir kuliah mata kuliah kalkulus. Maka harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk clause sebagai berikut. Yang pertama mahasiswa, Andi. Yang kedua elektro. Yang ketiga negasi elektro. Konjungsi teknik. Konjungsi satu. Sulit sebagai kalkulus. Negasi teknik. Konjungsi suka. Kemudian X2 kalkulus. Konjungsi benci, X2 kalkulus. Yang keenam ada suka. X3, F1, kurang X3, yang ketujuh ada negasi mahasiswa X4, konjungsi negasi sulit, Y1, konjungsi hadir, X4, Y1, konjungsi negasi suka, X4, Y1, dan yang terakhir negasi hadir, Andi, kalkulus. Yang terakhir, contoh soal yang ke-6, yaitu contoh soal dedukasi alami logika predikat, di mana buktikan dengan contoh rumus dari modus ponens, jika P implikasi Q dan P benar, maka Q juga benar. Oke, pembahasannya yaitu, premisnya yang pertama, jika seseorang belajar dengan giat atau direpresentasikan dengan P, maka dia akan berhasil dalam ujian Q. Yang kedua, Ali belajar dengan giat, maka P adalah benar. Ternyata pertanyaan berdasarkan premis di atas, apakah dapat disimpulkan bahwa Ali akan berhasil dalam ujian Q? Jawabannya yaitu aturan modus ponens menyatakan bahwa jika terdapat implikasi P, implikasi Q dan P adalah benar, maka dapat disimpulkan bahwa Q juga benar. Dalam contoh ini, premis menyatakan bahwa Ali belajar dengan giat, P, dan implikasi, jika seseorang belajar dengan giat, maka dia akan berhasil dalam ujian P implikasi Q. Karena P merupakan Ali belajar dengan giat adalah benar, maka dapat menggunakan modus ponens untuk menyimpulkan bahwa Q, Ali akan berhasil dalam ujian juga benar. Oleh karena itu, dengan premis yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Ali akan berhasil dalam ujian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.